3. Ya, baik, bismillah, guru mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Baul Faida Fahalu. Fine. Morning everybody, how are you? Fine. Oke, kabarmu yang saiki? Fine. Selamat pagi. Pagi luar biasa tetap masuk. Untuk ayo. Ayo rajin, ayo disiplin, ayo semangat, ayo. Nah, terima kasih anak-anak semua, anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Hari ini yang tidak masuk siapa masuk dua? Masuk semua, bagus, good job. Karena kegiatan hari ini guru minta kalian tetap jaga kesehatan supaya dalam KPM kalian bisa mengikuti kegiatan. Ya. Untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran IPAS. Guru minta kalian siapkan alat tulis sudah? Sudah belajar semalam? Dan guru minta tolong untuk persiapan nanti ketika KPM, ketika PPS kalian harus tetap belajar. Tugas-tugas dikerjakan baik individu maupun kelompok. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita masuk ke materi IPAS, masuk ke kurikulum merdeka. Ya tidak? Ya. Kita harus melakukan banyak pembelajaran baik di luar maupun di dalam kelas. Untuk kalian semuanya masih ingat pembelajaran yang sudah kemarin kita lakukan tentang apa? Sebelum indra mata kita sudah mempelajari dulu tentang cahaya. Apakah kalian bisa melihat saya pada pagi hari ini? Bisa. Kira-kira masih ingat tidak apa ciri-ciri dari cahaya? Merambat lurus, pintar Mbak Putri. Dapat dipantulkan, dihiaskan, dapat menembus benda-benda. Ada berapa kemarin ya? 6 kurang lebih. Masih ingat lagunya? Masih. Coba kita ulang lagi supaya kalian lebih matang dalam materi. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Mari mengenal sifat cahaya. Sifat yang pertama cahaya mendapat turun. Sifat yang kedua dapat dipantulkan. Sifat yang ketiga menembus benda-benda. Yang keempat dihiaskan. Yang kelima diuraikan. Yang keenam dapat menembus kebayangan. Yang keempat dihiaskan. Yang kelima diuraikan. Yang keenam dapat menembus kebayangan. Nah, itulah ciri-ciri dari sifat cahaya. Nah, maka untuk pembelajaran kali ini kita masih terkait dengan cahaya, berkaitan dengan indera penglihatan kita. Kalian siap mengikuti ya pembelajarannya ya. Oke, yang pertama kita sudah masuk kemarin bab 1 melihat karena cahaya, mendengar karena bunyi. Berarti nanti ada kaitannya dengan indera mata, indera penglihatan dan indera pendengaran. Apa sih dari tujuan pembelajaran kali ini? Ya, Bu Guru minta kamu harus pahami karena di setiap pembelajaran itu kalian harus mampu melakukan, mampu mengikuti apa yang ada di tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama kalian nanti harus mampu mengetahui bagian-bagian mata, ya, indera penglihatan kita dan fungsinya. Ya tidak? Fungsinya, fungsi dari alis apa, fungsi dari pupil apa, fungsi dari lensa apa, ya nanti kamu belajar itu. Dan yang kedua, tujuan kita nanti belajar terkait indera penglihatan adalah kalian mampu menjelaskan, mampu mendemonstrasikan cara kerja mata. Bagaimana kita bisa melihat, kamu harus tahu, kamu bisa menjelaskan, gitu ya. Kalian semua punya mata? Ya.
untuk tidak bisa melihat. Kalian masih bisa melihat, ya. Dan kenapa kalian bisa melihat? Itu nanti ada cara kerjanya. Coba kalian tutup mata. Bisa melihat tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Karena tadi matanya ditutup dulu, jadi nggak bisa lihat, ya. Apa yang tidak bisa dilihat di situ rasanya apa? Terang atau gelap? Gelap. Gelap. Atau yang kedua, kamu tutup matanya. Tutup matanya pakai tangan. Adakah cahaya? Gelap. Terang atau gelap? Gelap. Itu berarti kamu tidak bisa melihat kalau tidak ada Cahaya. Kalau malam gelap gulita, itu tidak ada matahari, itu gelap, kamu tidak bisa melihat, tidak ada cahaya. Atau kamu di jalan di tempat yang gelap tanpa ada lampu, maka tidak bisa melihat. Maka itu nanti kamu harus tahu cara kerja dari mata seperti apa. Ya. Gambar apa? Mata. Mata ada berapa? Dua. Masuk indera apa? Penglihatan. Ya. Mana matamu? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Itulah indera penglihatan. Kaitannya dengan cahaya, maka kita bisa melihat. Lanjut. Kita akan coba pelajari bagian-bagian mata atau anatomi mata. Mungkin kamu hanya melihat sekilas cuma dari depan saja mata kita, ya tidak? Ya. Ada warna hitamnya, ada warna putihnya, ada alis, ada bulu mata. Tetapi anak-anak semuanya, kalau kamu perhatikan di sini, mata itu termasuk organ tubuh manusia yang ada di dalam rangka. Ya, rangka tengkorak ini termasuk organ yang cukup besar. Kalau kita lihat, kalau kamu ambil itu mata itu besarnya sama seperti kamu tahu tomat. Kurang lebih seperti itu atau apel bisa jadi. Ya, karena dia masuk ke dalam tengkorak kita. Tapi yang kita hanya lihat cuma segini. Padahal organ mata itu besar, termasuk besar. Dan untuk mata, Mas, semuanya, nanti kita bagi menjadi dua, yaitu mata bagian luar dan mata bagian dalam. Kamu harus tahu bagian-bagian mata bagian luar dan mata bagian dalam. Ada dua, ya, karena nanti berbeda bagian mata luar seperti apa saja, kemudian bagian mata dalam itu seperti apa saja, serta fungsinya. Kalau kamu lihat di sini, ya, ini mata secara normal ya, walaupun orang buta tetap dia matanya sama seperti kita seperti ini, tapi berbeda, ya. Kalau orang tidak bisa melihat, berarti organ-organ di dalam mata itu sendiri tidak berfungsi, ya. Maka kamu bersyukur bisa melihat, ya. Ini kurang lebih anatomi, ya, organ mata yang kita miliki, organ mata manusia, ya, terutama. Tolong kamu pahami bagian-bagiannya, kemudian nanti kamu harus paham juga fungsinya, ya. Kita lanjut. Kita pertama akan mempelajari terkait bagian mata luar dulu, ya. Bagian mata luar. Bagian mata luar yang kalian lihat atau guru lihat dari mata kalian nampak hanya di bagian luar saja, ya. Tapi kita juga harus paham bagian-bagiannya. Ternyata ada banyak bagian-bagiannya. Tidak hanya kita disebut sebagai mata, ya. Ternyata mata itu memiliki banyak nama-nama, fungsinya juga ada, ya, bagian-bagiannya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Untuk dari mata itu, kita mulai dari biasanya kalau di sini tidak tergambarkan alis, ya. Alis mana alis? Alis juga dia masih masuk ke anggota mata, ya. Alis ini yang kamu punya. Ada yang bulunya tipis, ada juga yang bulunya tebal. Ada yang bentuknya bengkok, ini tidak. Ada yang bentuknya lurus. Ada yang begini.
Tidak, kalian yang seperti apa? Ada yang begini. Nah ini ciri khas. Setiap mata orang beda-beda bentuknya, kemudian alisnya juga beda-beda. Ya, ada yang begini. Nah, ya itu bentuk alis saja sudah berbeda-beda. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi bagian mata. Kalau kamu misalkan lari, berkeringat, keringatnya netes ya tidak? Nah, dia akan terhenti di sini di alis. Jadi mata kamu terlindungi atau dari air atau apapun itu atau debu termasuk mungkin ya. Jadi alis juga sangat berfungsi melindungi bagian mata. Kemudian apa lagi? Coba sebutkan bagian mata apa saja itu? Iris, pupil, Mata, sklera, kornea, konjungtiva, dan kelenjar air mata. Terlihat sangat jelas? Nah, kelopak mata ini ya kelopak mata ya. Di sini yang biasa dihiasi oleh para wanita ya, bisa dihias jadi berwarna-warna. Kamu bisa menutup mata, ini kelihatan ya kelopak matanya. Kemudian ada juga bulu mata. Bulu mata, ya tidak? Ada bulu mata yang kecil, pendek, ada juga yang panjang. Fungsinya ya bisa melindungi mata dari benda-benda yang mengganggu, misalkan debu atau apa yang bisa masuk, debu, kapas, apalagi angin. Ya tidak? Kalau kamu kena debu, kira-kira gimana? Langsung kan menutup perih, ya tidak? Atau juga sinar, bulu sinarnya terlalu terang, nggak kuat. Nah kamu langsung apa? Menutup. Ini melindungi. Jadi mata itu indah, organ-organnya sangat banyak. Ya maka kamu bersih. Kemudian ada juga pupil. Nah, pupil ini di bagian yang warna hitam ini. Ya, yang semua ya bisa dilihat ya. Itu yang hitam kamu ini, mata kamu ini yang namanya pupil. Nah, di dalam tengah-tengah ini yang warna hitam itu pupil. Ada yang pupilnya hitam, begitu hitam, ada juga mungkin yang berwarna. Pernah lihat orang bule? Nah, warnanya apa itu? Biru. Itu ada organ tertentu yang menghasilkan warna itu berbeda. Apakah iris atau koroid nanti yang berfungsi sebagai menentukan warna mata seseorang. Ya. Kemudian ada juga iris ini yang dekat dengan warna hitamnya. Lah ini nanti yang kelihatan berbeda warnanya. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang kemerah-merahan. Ya, setiap orang beda-beda. Kemudian ada sklera, bagian putihnya. Ini bagian putihnya namanya sklera. Kalau kalian suka makan wortel atau menjaga kesehatan mata pasti warnanya putih. Tapi kalau suka angin-anginan bermain itu biasanya jadinya biru-biru kotor karena sering kena debu. Maka jagalah kesehatan mata. Ya. Kemudian ada kornea juga di sini dekat dengan iris. Ada kelopak mata juga tadi sudah, konjungtiva di bagian ini, dan ini kelenjar air mata di bagian di sini. Kalau kamu nangis keluar air mata, ini namanya kelenjar air mata. Ya. Atau kamu keluar kotoran, biasanya bangun tidur ya, itu ada kotoran sedikit. Nah ini bagian sini. Inilah terkait untuk mata bagian luar dari bagian-bagiannya. Bisa kalian pahami? Coba sebutkan lagi bagian-bagian mata bagian luar. Satu, kelopak mata. Dari sini, kemudian sklera. Terus konjungtiva, kelenjar air mata, pupil, iris. Itu bagian-bagian mata luar. Lalu bagian mata dalam seperti apa? Ya, yang sudah kalian tadi lihat. Nah, ini kurang lebih masih tergabung dengan mata luar ya. Tapi nanti kita coba lihat yang lebih berwarna. Misalkan ini tadi. Nanti ada retina,
ada saraf, ada bintik buta, bintik kuning, ada lensa, ya. Pupil iris tadi bagian luar ya. Ada otot. Ini paling hanya tambahan sedikit saja. Ya, fungsinya nanti kita pelajari bersama. Kalian harus pahami satu-satu fungsinya atau kita rangkum semuanya bagian mata luar dan bagian mata dalam. Ingat ya, mata bagian dalam itu besar, tidak hanya kecil yang kita lihat. Makanya kamu tolong kalau misalkan mendapatkan hal-hal yang itu merusak mata, kamu segera hindari. Contohnya kamu kalau lagi dikatel, kalau muncul-muncul yang hati-hati, pelan, karena itu bisa membuat iritasi mata. Ya, ini bagian mata dalam besar seperti apa tadi, tomat ya. Sklera, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, ada saraf optik, ada lensa, ya. Otot itu sangat berpengaruh terhadap kinerja mata kita. Oke, coba kamu pahami bagian-bagian mata. Guru sudah tuliskan bagian mata luar dan bagian mata dalam supaya kamu mudah mengingat. Guru minta kalian pelajari. Ya, kalian baca. Tadi kalian sudah melihat bagaimana struktur mata dalam dan mata luar. Untuk mengingatnya, silakan kita coba menyanyikan bersama. Ya, siap? Nanti kalau sudah dinyanyikan, kamu harus lebih paham bagian-bagian mata dan menyebutkan ini apa namanya, ini fungsinya untuk apa. Ya. Kita coba nyanyikan bersama menggunakan nada lagu apa? Yang paling enak nada lagu apa? Rampa-rampa pisang? Atau pergi ke tamasya? Pergi ke tamasya. Kita coba ya, bersama ya, langsung ya. Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Mari kita mengenal indera penglihatan. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar mata, bulu mata, alis mata, kelopak mata, dan juga kelenjar air. Ada pupil, ada iris, saluran air mata. Ada juga sclera dan juga kelenjar ductus. Bagian dalam mata, kornea, lensa, otot, retina, saraf mata, koroid. Bisa? Langsung hafal ya nanti ya. Kalau penyebutan sudah harus bisa. Atau mau cobain? Ada yang mau mencoba silakan. Coba menyanyikan. Ya, ibu sebentar. Ya, nggak apa-apa. Atau berkelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, begitu? Ya. Coba kelompok depan dulu nih. Barisan pertama. Baca aja di situ nyanyikan dengan semangat, dengan kompak ya. 1, 2, 3. Mari kita mengenal indera penglihatan. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar mata, bulu mata, alis mata, kelopak mata, kelenjar air. Ada pupil, Ada iris, saluran air mata, ada juga sclera dan juga kelenjar ductus. Bagian dalam mata, kornea, lensa, otot, retina, saraf mata, koroid. Tepuk tangan. Sudah apa di luar kepala teman-teman? Perwakilan saja yang kedua dari kelompok 4, silakan. 1, 2, 3. Mari kita mengenal indera penglihatan. Ada bagian luar, ada bagian dalam. Bagian luar mata, bulu mata, alis mata, kelopak mata, dan juga kelenjar air. Ada pupil, ada iris, saluran air mata. Ada juga sclera dan juga kelenjar ductus. Bagian dalam mata, kornea, lensa, otot, retina, saraf mata, koroid. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan kelompok. Bisa ya? Bisa dipahami ya, bagian-bagian mata ada bagian
bagian dalam. Oke, kita lanjut selanjutnya. Materi kemudian. Nah, tadi kalian sudah pahami bagian-bagian mata, bagian luar dan bagian dalam. Sekarang kamu juga harus paham terkait fungsinya. Ya, fungsinya juga harus tahu, harus paham. Gitu. Kita coba lagi nyanyikan bersama supaya lebih mudah dipahami dan mudah diingat oleh kalian ya. Oke, nah dalam apa? Anak saya. Anak kami saya. Mana di mana anak kami saya? Oke. Nah, coba ya, guru coba dulu. Jadi apa enggak? Kalau jadi nanti kalian ikuti. 1, 2, 3. Anak kami saya. Gimana tadi? Ayo kita semua belajar fungsi mata, Kornea menerima dan teruskan cahaya. Iris dapat mengatur jumlah dari cahaya dan pupil tempat masuk cahaya. Lensa berfungsi mengatur fokusnya cahaya. Retina fungsinya membentuk bayangan benda. Saraf fungsinya teruskan rangsangan ke otak. Otak bergerak mata kita. seperti itu. Jadi kalian nanti menyebutkan secara keseluruhan dari fungsi mata. Tapi itu tidak semuanya, tidak apa-apa ya. Hanya sebagian, sisanya nanti kalian bisa berkreativitas sendiri. Ya, gitu ya. Coba tadi untuk kelompok 1 dan 4 sudah, guru minta kelompok 2, anak putri. Coba nyanyikan bersama dengan nada yang pas dan kompak ya. 1, 2, 3. Ayo kita semua belajar fungsi mata. Kornea menerima dan teruskan cahaya. Iris dapat mengatur jumlah dari cahaya dan pupil tempat masuk cahaya. Lensa berfungsi mengatur fokusnya cahaya. Retina fungsinya membentuk bayangan benda. Saraf fungsinya teruskan rangsangan ke otak. Otak dapat gerakkan bola mata kita. Ya, berarti seperti itu fungsi dari anggota bagian-bagian mata. Punya fungsinya sendiri sendiri. Paham apa tidak ini? Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa kalian dapat terima dengan baik ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya guru minta kalian pahami terkait cara kerja mata atau apa? Proses mata ketika melihat. Kalian bisa buka di buku paket ya, di buku paket di situ ada halaman 10. Halaman 10 atau di LKS kalian juga ada ya. Coba kalian beberapa ambil sumber. Halaman berapa dia 10. Kemudian ada juga di LKS halaman 15. Iya pintar, halaman 15. Yang tidak dapat buku paket bisa buku di LKS halaman 15. Kamu lihat di situ ya. Ternyata apa yang kita lihat itu tidak semudah ya. Ternyata memiliki cara kerja, memiliki proses. Tidak hanya kita bisa melihat, oh ini papan tulis, oh itu meja, oh ini buku, tetapi memiliki proses ya. Seperti anggota tubuh yang lain, apalagi organ dalam manusia ya, memiliki banyak fungsi. Kamu makan diproses. Makanan itu dikunyah loh, ditelan, masuk ke lambung, diproses. Ada yang menjadi sumber energi, ada yang keluar menjadi sekresi berupa apa? Keringat, ada juga yang keluar melalui air, baik air besar maupun air kecil. Nah, itu bagian dari proses. Sama dengan mata kita. Ketika kita melihat juga ada prosesnya. Ada kinerjanya. Maka kalian harus pahami ini sesuai dengan tujuan tadi.
Yang pertama, mampu memahami bagian mata dan fungsinya. Yang kedua, dapat menjelaskan cara kerja mata. Siap apa tidak? Masih semangat? Masih. Hapus semangat. Mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Good. Oke, kita coba dulu. Ada yang mau menemani Bu Guru ke depan sini, silakan. Mas Izan boleh menemani Bu Guru di sini? Menemani. Gak apa-apa ya. Kenapa? Atau Mbak Kesia? Ya Mbak, sini bentar dulu. Gak apa-apa Mbak, ayo Mbak. Nah, harus berani. Oke, awas hati-hati. Ya, siap ya Mbak ya. Kamu lihat di sini, ini adalah skema atau bagian dari apa? Mata dan cara kerjanya. Mbak Kesa bisa melihat benda-benda dengan jelas di sini? Bisa. Kira-kira Mbak Kesa itu melihat benda atau melihat teman-teman itu karena ada apa? Karena ada cahaya. Setuju tidak? Setuju. Apa hanya ada karena cahaya saja? Nah, tentunya ini terkait dengan organ mata kita tadi, bagian mata luar dan bagian nanti bekerja semuanya, ya. Karena ada cahaya itu tadi, mata kita bekerja sesuai dengan fungsinya, maka kita akan bisa melihat. Kalau di sini teman-teman lihat, Mbak Kesia juga ada beberapa tahapan. Yang pertama di sini nomor 1, ya tidak? Ini ada gambar. Kamu sedang berdiri di sini. Umpamanya kamu ya, di sini kamu berdiri di sini sebagai objek nyata. Kamu tuh objeknya, ya, nyata, asli. Kemudian nanti kamu akan melihat di sini kenapa ini jadi kebalik, ya tidak? Tapi benda yang kamu lihat apakah kebalik? Nah, itu nanti berbeda. Ya, ada kinerja organ mata yang menyebabkan apa yang kamu lihat itu tidak kebalik. Ya, kemudian kenapa di sini ada gambar otak? Apa kaitannya mata dengan otak? Ya, nanti kita belajar bersama. Oke Mbak Kesia, coba kamu lihat dulu. Ini sebagai nomor 1 sebagai apa? Objek nyata. Kemudian ini nomor 2. Ya, nomor 2-nya ada lensa. Kemudian nanti bekerja sama dengan kornea. Ya, kemudian nomor 3 di sini, ya, ada pupil juga, nanti bekerja pupilnya. Kemudian nomor 4, benda yang kita lihat itu masuk ke dalam bagian sini, titik fokus retina, bendanya terbalik. Tapi nanti benda ini diteruskan ke dalam otak, dia diterjemahkan ke dalam otak, dia memberikan semacam informasi. Ya, informasi bahwa benda itu tidak terbalik. Benda itu tidak terbalik, otak menerjemahkan sinyal yang diterima oleh retina. Kemudian apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat diteruskan lagi, ototnya akan bekerja. Otot bekerja sehingga membuat mata kita bisa melihat. Dan benda yang kita lihat tidak akan terbalik walaupun aslinya adalah terbalik. Coba kamu lihat di situ di LKS halaman berapa tadi? 15. Yang pertama, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Betul tidak? Betul. Karena benda itu tadi mendapatkan cahaya kemudian dipantulkan ke dalam mata kita. Yang kedua apa? Coba dibaca. Cahayanya masuk ke dalam kornea. Kemudian pupilnya membuka karena membentuk cahaya. Pupil itu bisa menutup, bisa membuka, bisa mencebu, bisa memipih karena tak ada cahaya. Makanya kalau kamu lihat di luar, kalau cahayanya terlalu terang, jangan terlalu lama. Nanti kita kamu bisa iritasi, ya. Dan tidak akan kuat kita melihat cahaya matahari secara langsung, pasti perih, ya tidak? Ya. Makanya banyak orang kalau di luar itu pakai kacamata warna hitam supaya apa? Jadinya tidak perih, tidak panas. Nah, kemudian yang
cahaya membentuk bayangan jatuh pada tepat di retina. Ini retinanya, ya. Kemudian bayangan yang kamu lihat tadi itu, apakah bayangannya nyata? Apakah bayangan yang terlihat itu terbalik? Tidak, walaupun hasilnya terbalik. Seperti itu, ya. Ini jatuhnya tepat di retina. Ya, paham ya? Selanjutnya, ya. Nomor 4. Sudah, budanya, ya, masuk tepat sampai di retina dan terbalik. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya. Kemudian yang terakhir, ujung sarafnya menerima rangsangan ke dalam otak, kemudian diterjemahkan ke dalam otak, sehingga bayangan itu, otak itu kemudian memberikan rangsangan ke dalam otot kita menggerakkan bola mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan secara nyata, tidak terbalik, ya, bahkan itu sama besar. Itulah kurang lebih skema atau cara kerja mata atau proses mata melihat. Luar biasa ya, begitu rumit sepertinya, tetapi kita bisa melihat dengan mudah. Oke, terima kasih Mbak Kesya, silakan kembali. Nah, untuk memudahkan kalian memahami ini, silakan kamu nanti pelajari bersama terkait skema atau cara kerja mata melalui lagi-lagi yang sudah Ibu buat. Kamu pahami, kamu hafalkan. Ayo kita coba pelajari bersama ya. Ini menggunakan nada lagu anak kamu saya. Nah, nanti seperti apa ya? Coba dengarkan. Ayo belajar proses melihat benda. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya pantul masuk ke dalam mata melalui pupil dibiaskan oleh lensa, lalu menuju retina. Lensa matanya mencembung, bayangannya jatuh tepat di dalam retina. Hasil bayangannya nyata dan bayangannya terbalik, dikirim ke otak, diproses dapat melihat. Ini aslinya, hasil bayangan nyata dan bayangannya terbalik, kemudian dikirim ke otak, diproses, otak menerjemahkan bahwa bayangannya tidak terbalik. Cuma kalau kamu melihat terbalik, ya mejanya terbalik, orangnya terbalik, kan repot, ya tidak? Inilah luar biasanya organ mata kita, luar biasa ya. Maka kalian bersyukur melihat dengan mata yang normal. Oke, semuanya kita nyanyikan bersama. Kelompok 4 siap-siap ya, nanti mewakili untuk menyanyi. 1, 2, 3. Ayo belajar proses melihat benda. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya pantul benda masuk ke mata melalui pupil dibiaskan oleh lensa, lalu menuju retina. Lensa matanya mencembung, bayangannya jatuh tepat di dalam retina. Hasil bayangannya nyata dan bayangannya terbalik, dikirim ke otak, diproses dapat melihat. Bisa dipahami kalian? Bisa. Paham? Coba kelompok 4 disuruh minta menyanyikan dengan semangat, dengan kompak ya. Dibaca, bernyanyi, dipahami, semoga kalian bisa paham. Yuk, 1, 2, 3. Ayo belajar proses melihat benda. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Cahaya pantul benda masuk ke mata melalui pupil dibiaskan oleh lensa, lalu menuju retina. Lensa matanya mencembung, bayangannya jatuh tepat di dalam retina. Hasil bayangannya nyata dan bayangannya terbalik, dikirim ke otak, diproses dan melihat. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
dari materi hari ini tentang indera penglihatan manusia yaitu mata. Kalian sudah belajar tentang yang pertama tadi apa? Cahaya. Tadi yang pertama awal-awal itu tentang bagian mata. Ada berapa? Dua. Yang pertama Kelihatan. bagian luar, yang kedua Kelihatan. luar dan dalam. Kemudian setelah mengetahui bagian mata, kita belajar lagi tentang Cara bercerita. sebelum cara apa? Fungsi dari bagian-bagian mata. Dan yang ketiga, cara kerja mata, proses mata melihat benda. Ini yang menjadi tujuan kita. Guru harapkan kalian mampu dan dapat memahaminya. Ya, untuk itu kalian nanti guru memberikan tindak lanjut terkait tugas. Ya, sebelum tugas, mari kita simak dulu video terkait fungsi dan cara mata kita melihat. Mungkin ini lebih lebih detail, lebih lengkap supaya kalian tidak bosan. Mari kita simak video berikut ini. Ya. Ini masih terkait mata ya. Kamu jajan. Kelihatan tidak suaranya? Sibuk. Tapi ada tulisannya ya, bisa dilihat ya. Ini sudah kita buat ulang video. Sudah lengkap. Kalau mana? Nampak kok. Bisa dipegang bulu mata kamu ya. Bisa berkedip, bisa menghindari-hindari debu dan seterusnya. Sekarang bagian mata dalam. Nah, itu strukturnya. Nah, melihat itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, sama tidak itu hasil bayangannya? Terbalik ya, nyata terbalik. Nah, nanti diterjemahkan di dalam otak. Benda yang terbalik itu kita lihat tidak terbalik. Oh, warnanya apa itu? Biru. Beda-beda ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, biru, orange. Tapi kelihatan serem kalau biru. Nah, itu yang bagian hitam tengah, pupil.
yang bisa menggerakkan mata kamu. Ya, atas bawah, samping kiri depan, muter. Kamu bisa menggerakkannya bebas karena ada stop. Ya. Bisa dipraktekkan sendiri ya. Ada di antara kalian yang bisa mematahkan bola mata? Ada? 360 derajat. Nah itu syarat mata meneruskan cahaya. Nah ketika capek mata kamu terasa ngantuk, lelah, ya. Maka enaknya ini dulu. Nah lanjut cara kerja mata. Ya tidak ada cahaya maka tidak bisa melihat. Dari pupil cahaya diberikan ke lensa mata. Kemudian lensa mata cahaya melalui badan ini menuju retina dan retina bayangan kemudian diberikan dalam otak melalui saraf mata. Yang menerjemahkan bayangannya tidak terbalik. Terus seperti itu ya, kamu lihat ya, pahami supaya kamu bisa menjelaskan kerja mata. Bagaimana dengan orang-orang yang sakit? Nah, nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya terkait penyakit ya, terkait penyakit atau kelainan mata. Mata juga memiliki macam-macam penyakit ya. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang menggunakan lensa minus, ada yang menggunakan lensa plus ya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya bagaimana cara menjaga kesehatan mata ya, supaya mata kita tetap sehat dan macam apa sajakah penyakit atau kelainan yang ada di dalam. Oke teman-teman semuanya, itulah terkait materi hari ini. Selanjutnya guru akan bagi kalian LKBD, lembar kerja per titik terkait bagian-bagian mata dan fungsi mata tadi. Tolong nanti kalian kerjakan ya dengan semangat, dengan teliti, dengan benar. Setelah itu nanti guru juga akan memberikan tugas kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 terkait cara kerja mata. Ya nanti kalian gambar dulu, baru kalian jelaskan cara kerja mata seperti apa yang sudah kalian pelajari tadi bersama. Ya, siap? Ya. Bisa? Bisa. Semangat? Semangat. Silakan. Ini guru minta tolong Mas Ketua.